Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG turun 0,25% ke angka 6.868. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang sebelumnya turun lumayan dalam, hari ini terlihat mulai naik dan diinformasikan pemiliknya kembali mengakumulasi saham ini. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Apakah layak untuk kita entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Bayan. Saham Bayan jika kita perhatikan hari ini naik 0,29% ke harga 17.425. Tapi bisa kita perhatikan di sini, walaupun hari ini bergerak naik, candlenya menurut saya kurang oke, ada shadow ke atas yang sangat panjang, dan saat ini juga secara tren sudah mulai melemah. Sebelumnya memang mulai uptrend setelah berhasil naik di atas kedua garis EMA, tapi bisa kita perhatikan mencoba untuk break 20.000, sempat naik mendekati harga atau target berikutnya sekitar 22.000, tapi pada saat itu candlenya menurut saya sangat tidak bagus, shadow ke atasnya sangat panjang, dan setelah itu bisa kita lihat mulai berbalik arah. Dan setelah ada candle ini mulai terus turun dan saat ini malah sudah turun bawah garis EMA 50. Jadi garis EMA 50 saat di harga 18.000 sudah berubah menjadi resisten. Dan untuk garis EMA 150 saat di harga sekitar 16.950 memang masih berupa support. Tapi secara tren saat ini sudah terkonfirmasi Bayan garis uptrendnya sudah patah. Walaupun masih kuat berada di atas garis EMA 150. Jadi minimal selama masih kuat berada di atas garis EMA 150, Bayan trennya akan bergerak sideways. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga sudah mulai bergerak turun. Dan kenaikan hari ini kalau pemberitaan bahwa saham Bayan naik tipis disebabkan aksi beli Taipan Lok Tu Kwong. Jadi ini salah satu pemilik dari Bayan, terlihat masih akumulasi, tapi tidak dijelaskan akumulasinya ini tanggal berapa, tapi jika ternyata ada akumulasinya itu pada tanggal 1, 3, dan 7 kemarin. Setelah mulai ada akumulasi, hari ini bergerak naik, tapi tetap saja jika kita perhatikan di sini, hari ini naik tapi ada distribusi asing juga masih terus distribusi saham Bayan. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya untuk entry Bayan saat ini, menurut saya paling aman adalah coba tunggu Bayan untuk turun mengetas garis EMA 150. Apabila Bayan mengetas garis EMA 150 masih bisa bertahan dan rebound, menurut saya itu akan lebih aman untuk entry. Karena kenaikan hari ini candlenya kurang oke dan malah ada distribusi, sehingga bisa saja ini hanya technical rebound sementara. Apabila berhasil naik tapi gagal break garis EMA 50, saya lihat masih ada potensi untuk turun menuju garis EMA 150. Selama masih kuat, masih bisa di hold, tapi hati-hati apabila terkonfirmasi garis EMA 150 terlewati, maka Bayan akan mulai downtrend lagi. Sekarang kita coba analisa ITMG. Bisa kita lihat ITMG dalam beberapa minggu ini masih sideways dan masih berada di atas support EMA 50. Jadi sempat break garis EMA 50 tapi beberapa kali mencoba untuk break 28.000, masih gagal break, sempat turun kembali mengatas garis EMA 50, masih bisa bertahan dan rebound. Hari ini ITMG juga masih naik 0,92% ke harga 27.475. Dan jika kita perhatikan di sini, kenaikan hari ini untuk ITMG bisa kita lihat tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing yang sebelumnya terus distribusi hari ini terlihat masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ITMG juga secara tren masih akan sideways dan masih ada potensi untuk lanjut naik kembali mengetes 28.000. Tapi ingat, selama masih gagal break 28.000, ITMG masih ada potensi untuk kembali turun mengetes support EMA 50. Jadi apabila teman-teman sebelumnya belum sempat entry saham ITMG, paling aman adalah saya wait and see dulu, karena harga saat ini berada di tengah-tengah support dan resisten. Apabila berhasil break, menurut saya akan lebih aman untuk baru ikutan entry atau tunggu kembali di sekitar support EMA 50 sampai harga 27.000 untuk entry di sekitar supportnya. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Silo yang bisa kita lihat secara tren ini masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah karena masih kuat berada di atas support EMA 50. Beberapa kali memang kesulitan untuk break resisten psikologis di harga 2000, tapi setiap kali turun mengetes support EMA 50 bisa kita lihat Silo masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan kenaikan 4% lebih hari ini membuat Silo saat ini kembali mencoba untuk break resisten di harga 2000. Jadi memang menarik, candlenya lumayan solid, tapi karena ada shadow ke atas yang lumayan panjang,
ini belum terkonfirmasi break. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini juga sudah mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 4% lebih ini masih ada akumulasi, sedangkan asing melakukan sedikit distribusi. Tapi secara keseluruhan bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini asing masih masuk akumulasi saham silo. Jadi silo saya lihat masih ada potensi besar untuk break harga 2000 dan lanjut naik menuju target berikutnya di sekitar 2200. Ingat resisten ini sebelumnya gagal ditembus, satu kembali turun di bawah harga 2000. Jadi tetap harus hati-hati, ini merupakan resisten lumayan kuat. Apabila terpantau masih gagal break harga 2200, menurut saya masih bisa pertimbangkan untuk take profit. Setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 2000 untuk re-entry kembali. Atau untuk yang sudah berhasil beli di harga bawah, bisa hold terus selama silo kuat berada di atas support EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 1860. Dan selanjutnya saya kembali update saham JPFA yang bisa kita lihat saat ini kembali mencoba untuk bangkit dan naik di atas garis EMA 50 150. Jadi secara tren memang sempat melemah, menembus kedua garis EMA dan turun menuju support di sekitar 1230. Tapi setelah menyentuh support ini bisa kita lihat JPFA mulai sideways dan hari ini kembali naik 4% lebih ke harga 1295. Jadi mencoba untuk break resisten di EMA 50 150 yang saat ini tepat di harga 1275. Dan di atasnya memang masih ada satu resisten di sekitar 1300. Tapi JPFA menarik apabila terkonfirmasi break atau naik di atas kedua garis EMA. Secara tren menurut saya ada potensi untuk mulai uptrend lagi untuk tren jangka pendeknya. Dan jika kita perhatikan di sini kenaikan 4% lebih ini terlihat ada akumulasi. Asing juga jika kita pantau 2 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi saham JPFA. Jadi apabila teman-teman saat ini ingin coba entry, Musa bisa buy on breakout apabila berhasil naik di atas 1300 atau tunggu kembali di sekitar harga 1275 untuk entry di sekitar supportnya. Dilihat pada perdagangan minggu ini selama masih kuat di atas 1275, menurut saya JPFA masih layak untuk di hold dengan target take profit jangka pendek di harga 1350 sampai target lebih jauh di zona resisten sekitar 1380 sampai 1400 untuk target take profit yang lebih lama. Karena sebelumnya setelah berhasil naik di atas kedua garis EMA, JPFA tertahan di zona resisten ini beberapa kali mencoba untuk break, ternyata gagal break dan kembali melemah. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.